dengan kesehatan tubuh kita ya. Nah, bagaimana kaitan antara olahraga dengan tingkat kejadian pada pasien COVID? Simak video ini. Halo semuanya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena saya Dr. Sasa akan terus update info kesehatan yang penting dan up to date untuk teman-teman ketahui. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk tulis-tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi mengenai hal apapun ya. Teman-teman bisa menanyakan mengenai apapun, juga bisa memberikan pesan-pesan untuk penonton lainnya ya. Nah, sebelumnya nih ya, saya mau tanya ke teman-teman, siapa di antara teman-teman yang sudah rutin berolahraga? Nah, terus olahraga apa yang sudah teman-teman lakukan? Ya, kan banyak ya, bisa berolahraga jalan cepat, lari, sepeda, gym, yoga. Ya, banyak aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini ya. Nah, olahraga ini sendiri memang sudah bermanfaat ya, sudah diketahui manfaatnya itu untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita, untuk meningkatkan kapasitas dari fungsi paru kita, kemudian juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, kemudian meningkatkan massa otot, dan juga meningkatkan kesehatan mental kita. Nah, tapi bagaimana kaitan antara olahraga dengan COVID? Ini saya mau bagikan jurnal terbaru penelitian yang dilakukan oleh Kaiser Permanente Southern California. Jadi itu merupakan suatu sistem kesehatan, sistem pelayanan kesehatan ya, yang melayani sekitar 4,7 juta penduduk di California Selatan. Mereka mempunyai 15 center kesehatan dan mereka sudah dari dahulu itu mencatat aktivitas fisik dari pasien-pasien mereka. Jadi mereka menanyakan 2 pertanyaan terkait aktivitas fisik ya. Jadi yang pertama, mereka menanyakan dalam seminggu berapa hari pasien melakukan aktivitas dalam skala sedang, seperti misalnya jalan cepat. Nah, itu jawabannya dalam 1 sampai 7 hari ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa rata-rata menit yang dihabiskan dalam aktivitas fisik yang pertama tadi? Nah, jawabannya dalam menit bisa 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, dan seterusnya ya. Nah, jadi mereka mengumpulkan tuh catatan dari tiap pasien mereka. Nah, kemudian penelitian ini sendiri berlangsung selama 1 tahun dan melibatkan 48.440 pasien yang terdiagnosa COVID. Nah, dari 48.440 itu mereka membagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok dengan orang-orang yang sangat-sangat inaktif. Jadi aktivitas fisik yang skala sedangnya itu kurang dari 10 menit per minggu. Kemudian kelompok yang berikutnya itu kelompok yang memenuhi kaidah atau rekomendasi olahraga, yaitu 150 menit dalam seminggu mereka melakukan aktivitas fisik sedang yang disebut olahraga ya. Nah, kemudian kelompok yang di tengahnya itu adalah kelompok dengan aktivitas fisik sekitar 11 sampai 149 menit dalam 1 minggunya. Nah, ternyata memang orang dalam kelompok pertama yang inaktif tadi cenderung ketika mereka terkena COVID lebih tinggi angka masuk rumah sakitnya, kemudian angka masuk ICU, pasang ventilator, dan juga kematian. Nah,
Jadi buat kamu-kamu yang belum berolahraga ya, upayakan mulai untuk berolahraga secara rutin ya. Dan pastikan juga olahraga yang teman-teman lakukan sudah optimal. Nah, saya ada bahas mengenai video olahraga yang optimal itu bagaimana. Kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Nah, oke, sekian info dari saya. Berikan like sebanyak-banyaknya untuk video ini dan jangan lupa untuk share info ini ke lebih banyak orang ya, supaya semakin banyak orang yang bisa terhindar dari COVID gejala berat ya. Dan juga stay safe ya teman-teman. Dan